Salam saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Misteri Firman. Nah, pekan ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Setelah Yesus sampai di padang gurun, ia dikatakan di sana berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sampai akhirnya Yesus menjadi lapar. Sekali lagi ya, saya mengingatkan kita kepada konsep kenosis, yaitu Tuhan yang tidak terbatas, rela menjadi terbatas, menjadi sama seperti manusia, bahkan 100% manusia, yang bisa mengalami yang namanya lelah, capek ya, sakit, termasuk lapar dan haus. Ada penafsir firman yang bilang bahwa Yesus pada waktu itu puasa tidak makan, tetapi ia tetap minum. Makanya disebutkan di sini, kemudian laparlah Yesus. Memang sebelumnya itu pernah terjadi ya, ada orang yang bisa berpuasa selama 40 hari 40 malam, bahkan tidak makan dan tidak minum. Nah, itu dilakukan oleh seorang nabi besar umat Israel, yaitu Musa, Nabi Musa ya. Pada waktu ia naik ke atas gunung untuk mendapati hukum-hukum Tuhan, di situ dikatakan Musa berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Tetapi fenomena yang dialami oleh Musa itu tentunya berbeda ya. Kehadiran Tuhan itu begitu kuat sehingga mungkin saja Musa pada waktu itu memasuki sebuah dimensi yang berbeda dengan dimensi yang di bumi ini, sehingga Musa tidak lagi terpengaruh dengan rasa lapar dan haus secara manusiawi. Ya, dimungkinkan tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, poin yang kita mau bahas di sini adalah ketika Yesus sudah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, kemudian dikatakan firman Tuhan, laparlah Yesus. Orang kebanyakan belum masuk 40 hari saja itu sudah mati ya. Karena ada penelitian yang dilakukan ketika para ahli mengamati cara kerja tubuh manusia ini ya. Bagaimana manusia tuh kalau berpuasa dalam beberapa hari itu apa yang terjadi pada tubuh manusia. Dan itu dilakukan penelitian. Mereka mendapati bahwa memang pada hari pertama, hari kedua orang mulai lapar. Kemudian hari berikutnya tuh rasa lapar tuh hilang. Dan kemudian yang terjadi adalah rasa lapar itu akan muncul, akan hilang, akan muncul. Tapi yang pasti tubuh manusia itu akan mulai lemes, akan mulai hilang kekuatannya. Jadi pada waktu itu tubuh kita membakar lemak yang ada sampai habis. Makanya yang lebih kuat bertahan itu yang biasanya tubuhnya gemuk yang besar, karena cadangan lemaknya banyak yang bisa ia bakar menjadi energi ya. Tetapi bagi orang-orang yang badannya kurus, mereka tidak akan mungkin mampu berpuasa selama 40 hari 40 malam, itu sudah pasti mati ya. Hal yang kita bisa tangkap di sini adalah iblis tahu waktu yang tepat untuk mencobai Yesus. Ya, momen yang tepat itu adalah pada titik terendah dari hidup Yesus ya, yaitu pada waktu hari ke-40. Nah, di titik terendah dari kehidupan Yesus yang saat itu sedang kelaparan, iblis mengambil momen ini untuk mencobai Yesus dengan menggoda dia mengubah batu menjadi roti. Nah, pencobaan iblis kepada Yesus yang pertama ini memiliki satu makna yang tersirat ya, bahwa iblis ini mengenal siapa Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus berkuasa untuk mengubah batu ini jadi roti. Karena kalau seandainya saya yang berpuasa pada waktu itu, kemudian iblis mencobai saya, tidak mungkin ia berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Ia pasti akan berkata kepada saya, bro Bill, ubahlah batu ini jadi keramik ya. Karena saya manusia biasa, karena saya tidak bisa mengubah batu jadi roti. Di sini kita bisa lihat bahwa iblis ini mengenal siapa Yesus. Yesus ini adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Iblis tahu kapabilitas Yesus. Iblis tahu kuasa yang ada pada Yesus. Dan mengubah batu jadi roti itu adalah suatu hal yang sepele sebenarnya. Dan suatu hal yang sebenarnya juga masalahnya apa sih ya? Yesus sedang lapar. Dan ia benar-benar lapar sampai-sampai ada kemungkinan ia akan mati kalau ia tidak makan. Jadi opsi yang dikasih oleh iblis itu sangatlah tepat. Ubahlah batu jadi roti. Tidak ada yang salah di sini. Coba saudara, ada yang protes nggak? Masalahnya apa? Masalahnya sekarang adalah ketika ia menjadi manusia, Yesus ini bergantung sepenuhnya kepada pimpinan
Bapanya. Yesus ini menggambarkan bahwa ia menjadi 100% manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di sini ada konsep Tritunggal yang mungkin saudara akan sulit memahami ya. Tapi kita bahas ini dulu deh. Ketika Yesus menjadi manusia, ia sepenuhnya bergantung kepada Bapanya. Jadi apa yang ia lihat dari Bapanya, apa yang dikerjakan oleh Bapanya, itu yang ia kerjakan, itu yang ia lakukan. Dan kalau Bapanya tidak menyuruh ia membuat batu jadi roti, maka ia tidak akan melakukannya. Ia tidak akan mau digoda oleh iblis untuk menuruti perkataan iblis lebih daripada ia taat kepada apa kata Bapanya. Ini yang seharusnya juga menjadi teladan bagi kita, bahwa ketika engkau sekalipun mencapai titik terendah dalam kehidupanmu, sama seperti Yesus yang pada saat itu sedang lapar, teramat sangat lapar, bahkan ada kemungkinan ia mati kalau ia tidak makan, ia tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Ia tidak lalu tergoda dengan tipu atau rayuan iblis, sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di Taman Eden tidak sedang kelaparan seperti Yesus. Mereka tidak sedang berpuasa, tapi mereka sebegitu mudahnya ditipu oleh iblis dengan berkata, makanlah buah pengetahuan ini, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Tetapi Yesus tidak semudah itu ditipu oleh iblis. Karena ia apa? Karena ia taat sepenuhnya, karena ia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita tuh gimana? Contohnya sekarang aja deh. Ini kan lagi masa-masa pandemi ya. Jadi semua orang tuh lagi kesusahan. Saya dengar kabar tidak sedikit orang-orang yang usahanya tuh gulung tikar ya, atau bangkrut. Dalam titik terendah dalam kehidupan kita di saat-saat pandemi ini, kita punya pilihan untuk tetap mempercayai Tuhan dan bersyukur kepadanya apapun keadaan kita, atau kita mulai tergoda dengan opsi yang ditawarkan oleh iblis. Dan di saat-saat seperti ini, mungkin saja ada rumah tangga yang sedang kesusahan, yang teramat sangat susah, yang akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus, yang bahkan untuk makan itu sulit. Orang bisa punya opsi untuk memilih caranya iblis, dan itu bisa dibenarkan mungkin ya. Apa salahnya sih bro? Orang lagi lapar mau mati, apa salahnya sih mengubah batu jadi roti? Demikian juga, apa salahnya sih keluarga aku ini sedang kekurangan, untuk makan kami sudah gak mampu lagi. Apa salahnya aku mencuri sedikit di pasar atau di toko? Apa salahnya aku mengutil atau aku mencuri sedikit? Kan toh buat anak istriku di rumah sedang kesusahan. Mungkin itu bisa dibenarkan. Ada yang ketangkap ngejual narkoba, drugs, dan dia bilang, apa salahnya sih saya jual narkoba? Semuanya ini kan untuk kepentingan keluarga saya yang lagi terdampak pandemi ini. Mungkin ada di antara saudara wanita-wanita muda yang ketika saudara di PHK dari kantor, saudara tidak tahu lagi harus bekerja di mana. Akhirnya saudara mulai membuka jalan untuk prostitusi online. Kan semuanya ini untuk bertahan hidup. Kan semuanya demi keluarga. Sekali lagi, kalau saudara pernah memikirkan hal yang seperti ini, atau kalau saudara sudah kadung terjun ke dunia yang seperti ini, maka ingatlah apa yang Yesus alami, bahwa di titik terendah dari kehidupannya, ia tetap bergantung kepada Bapa, ia tetap percaya kepada Bapa, dan ia tidak mau sekali-kali mengikuti anjuran dari si iblis. Apapun keadaannya, sesulit apapun itu, Yesus mau tetap setia. Kita pun diajar semangat yang sama, bahwa seberapa sulit pun beban hidup kita, lebih baik kita belajar percaya dan mengucap syukur saja kepada Dia. Tapi memang pada saat titik terendah dalam kehidupan kita tuh memang kita tidak jarang sangat mudah sekali mengubah komitmen kita. Kita sangat mudah sekali melepaskan iman kita. Kita sangat mudah sekali melepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada banyak titik terendah yang dialami oleh seseorang. Misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit parah, katakanlah penyakitnya itu sangat ganas, yang bahkan ada kemungkinan bisa merenggut nyawa. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya, yang akhirnya dengan semangat yang penting sembuh, apapun saya akan lakukan, mereka memilih jalan untuk mencari dukun-dukun, orang pintar, paranormal, mulai percaya kepada yang namanya mantra, jimat, atau bertanya kepada kuasa kegelapan. Dengan tujuan apa? Yang penting aku disembuhkan, atau yang penting anggota keluarga aku yang kukasih itu sembuh. Apapun itu, sekalipun aku harus melepaskan iman dalam tanda kutip. Atau ada orang bilang begini, gak apa-apa aja percaya kepada dukun, siapa tahu Tuhan bekerja lewat cara seperti itu.
Sekali lagi di Alkitab saya dituliskan kalau saudara mencari paranormal, dukun-dukun dan mulai bertanya kepada mereka, saudara sudah menyakiti hati Tuhan. Di sini saya simpulkan tidak ada opsi untuk kita mencari kesembuhan itu datang kepada dukun. Lebih baik saudara datang kepada dokter sembari saudara berdoa, percaya berharap kepada Tuhan. Walaupun saya mengerti keadaan saudara, saya tahu rasanya ketika ada seseorang yang saudara kasihi, yang saudara cintai, katakanlah istri atau anak yang mengalami sakit yang begitu luar biasa. Apa yang ada dalam pikiran seorang ayah, seorang suami, pasti ia akan mencari segala macam cara, yang penting orang yang saya kasih ini sembuh. Tetapi sekali lagi, jangan kepentingan itu, jangan keadaan yang mendesak itu membuat kita melepaskan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Karena jalan itu menyakiti hati Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus percayakan segalanya kepada Tuhan. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan, aku bersyukur kepadamu. Tapi kalau Tuhan mau mengambil orang yang aku kasihi, aku tetap bersyukur kepadamu. Didikan Tuhan yang sebenarnya itu seperti ini, bahwa kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahkan berkata lebih baik aku mati daripada aku menyangkal Tuhan Allahku, daripada aku menyakiti hatinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program Misteri Firman yang membahas mengenai pencobaan yang pertama ya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan ya? Kalau saya pribadi, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, Tuhan bisa menuntun saudara ke dalam pergumulan dengan tujuan untuk menguatkan iman saudara, dengan tujuan juga untuk menguatkan manusia rohani saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak Tuhan yang kuat dan perkasa. Kemudian yang kedua, ketika engkau sampai pada titik terendah dalam kehidupanmu, engkau bisa memilih untuk mendengarkan apa kata dunia, apa kata iblis. Tetapi mari kita berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, bahkan sekalipun saya harus menderita atau mati, saya ingin tetap membulatkan hati saya dan percaya kepada Tuhan. Demikian pembahasan kita di program Misteri Firman kali ini. Saya berharap apapun yang sudah kita simak dan dengarkan, itu semua bisa menjadi bekal, itu bisa menjadi pondasi, bisa menjadi kekuatan rohani dalam kehidupan kita. Kita akan ketemu lagi di next episode dari program Misteri Firman yang akan melanjutkan pembahasan mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Simply Truth ID. Dan saudara boleh bagikan program ini sehingga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak teman-teman kita di luar sana. Sampai ketemu di next episode dari program Misteri Firman. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.